Hai Potatoers, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, ya, cinta tulus padamu ataukah hanya sekedar politik? Ya, apakah seseorang di sini memang benar-benar tulus padamu ataukah sekedar politik saja? Politik kita ataukah memang benar-benar tulus? Di sini aku akan bukakan untuk energinya. Energi dari seseorang, siapapun dia, zodiaknya apapun. Jadi aku tidak akan bukakan lagi ya. Di akhir video ini aku buka semua, tidak menarik energi perseorangan juga. Apakah dia mencintai kamu secara politik ataukah tulus? Pertama, kita punya kartu Ten of Wands. Bisa diketahui orang ini memiliki satu permasalahan atau tanggungan yang sangat besar, ya. Orang yang dekat sama kamu, latar belakangnya adalah dia yang memiliki masalah yang sangat besar yang sudah dipikul bertahun-tahun lamanya, atau baru-baru saja namun memang benar-benar sampai setengah jatuh, ya, sampai nggak kuat lagi mikul tapi memaksakan untuk membawa beban itu sampai sekarang, ya. Kita lihat pada masa lalunya. Orang ini, ya, mungkin di masa lalu dia itu adalah orang yang sibuk banget, ya, orangnya tuh sibuk banget di masa lalunya. Kemudian orang itu sangat produktif, ya teman-teman. Seakan-akan ya ada aja yang dikerjain. Bahkan orang ini tuh multitasking. Aku lihat dia ini memiliki sense semangat yang tinggi, ya. Lalu dia tuh bisa kayak menerjang aja gitu. Dan kalau aku lihat di sini dia mandiri, ya, dia termasuk orang yang mandiri pada masa muda. Dan tapi gini, tapi arahnya tuh suka nggak jelas, tahu kan? Misalnya mungkin kalau kerja ya nanti lirik lagi bidang lain gitu, kayak nggak bisa diseriusin mau pakemnya mana nih, yang dia suka apa gitu loh. Jadi pilihannya tuh banyak, saking banyaknya dia kerjain semua, yang dimana which is sekarang ini ya dia nggak tahu, masih susah untuk memilih sebenarnya bakatnya dia, bidangnya dia di mana sih, karena dia terlalu multitasking, semua dikerjain gitu ya. Dan dari situ bebannya sekarang ini kayak seperti apa ya, seperti memikul sesuatu yang berat gitu dari masa lalu ya. Akibat ini gerasa gerusu, nggak ada planning, ya. Dan sebetulnya dia tuh memiliki visi dan misi, pengen maju, pengen banyak didukung, pengen jadi leader, pengen dibanggain juga sebetulnya, ya, pengen dibanggain, pengen diapresiasi atas kerja kerasnya. Nah, kita lihat lagi ya dalam mengenai cinta seperti apa. Nanti kita akan buka pelan-pelan energi cintanya tuh seperti apa. Oke, energi cintanya The Moon. Kalau kita bicara The Moon, dia tuh termasuk orang yang selektif dalam memilih pasangan. Yang aku lihat ya, selektif dalam memilih pasangan, cenderung berhati-hati. Kemudian kadang kita tidak bisa menebak isi pikirannya dia tuh apa. Dia suka bermain-main dengan tabir, suka bermain-main dengan resiko. Sebelum dia kayak mendekati kamu, ya, dia tuh sudah sudah ada planning gitu loh. Jadi
ketika dia dekat sama kamu bukan dia milih random, tapi memang sudah ada plan gitu ya. Nah, kenapa dia berhati-hati di sini? Karena dia ngerasa kehidupan cintanya itu terlalu banyak dicampuri. Ya, aku bisa bilang mungkin kalau dia di sini pengen waktu itu ya, ketika dia dengan pasangannya mungkin terlalu banyak yang nyampurin gitu. Atau mungkin di sini selama ini dia tuh tidak bisa mengungkapkan isi hatinya di masa lalu. Jadinya itu tipe-tipe orang yang nurut sehingga banyak menimbun rasa kecewa. Dan sekarang ini dia tipenya adalah lebih selektif, lebih healing ya, nggak mau terlalu ngikutin apa kata pasangan mungkin. Karena di sini udah kartu Five of Wands, sudah kebanyakan kalau orang tuh mikir kayak dijajah gitu loh. Kamu tuh hidup tuh untuk dijajah gitu, dan di sini dia mulai stand up, mulai nggak mau ya. Jadi mungkin sangat berhati-hati. Nah, kedepannya seperti apa? Aku melihatnya di sini yang dia jalanin ya ketika mencintai seseorang adalah dengan benar-benar matang dan benar-benar pertimbangan. Jangan sampai ya apa yang dia mau itu membebankan ke pasangan. Nah, dia ini mencoba untuk tidak mau terlalu bucin ya, tidak mau menunjukkan kebucinannya padahal dia bucin gitu loh sebetulnya. Kenapa? Dia takut kayak manjanya dia, keinginan dia itu memberatkan. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah di sini dia bermain politik sama kamu, nanti kita akan lihat. Aku belum bisa jawab sekarang karena ini belum ending, oke? Okay? Oke. Okay. Begini. Kenapa dia masih kayak apa ya? Kayak bingung gitu ya, teman-teman. Dia tuh kayak banyak nyakitin gitu loh. Aku bilang apakah dia menyakiti kedua belah pihak ya? Dalam arti begini. Ada satu resiko yang mungkin tidak bisa dia buru-buru untuk putuskan gitu. Dia butuh berpikir lebih berat lagi karena dia nggak mau ngerasain namanya sakit hati. Jadi kalau misalnya dia memilih kamu, berarti itu untuk sehidup semati. Karena kedepannya di sini dia tidak mau lagi merasakan aku nyakitin siapa gitu. Dalam pikirannya sebetulnya ketika dia berhubungan sama kamu ya, ada pikiran untuk serius. Makanya di sini kalian ini mungkin indikasinya dia ini adalah orang lama yang udah kamu kenal di dulu ya, terus datang ada memori tentang kamu yang mungkin tidak bisa dilupakan sama dia. Dan kartu Three of Swords di sini sebetulnya dia tidak mau menempatkan cintanya yang sekarang itu di atas masa lalunya dia. Three of Swords menunjukkan juga dia ingin lepas namanya sakit hati, karena untuk masalah cinta memang mungkin kalian sama-sama gak beruntung. Mungkin. Tuh, energinya bulan ya. Nah, di sini baru bisa kelihatan niatan dan kedepannya dia mau apa sama kamu. Dia itu sebenarnya ya kayak memutuskan siapa yang paling terbaik. Jadi kalau di sini kondisinya adalah kamu sama dia saling sayang, saling suka. Ibaratnya gini,
kalau memang aku ditakdirkan sama kamu, aku datang nih sama kamu dengan Dewi Cinta gitu ya. Tengahnya ini nggak usah dilihat, bukan indikasi orang ketiga, tapi Dewi Cinta. Kita harus banyak belajar dan bersabar dulu sampai planning kita ya, planning dia nih untuk bener-bener serius sama kamu tuh terwujud gitu. Jadi kamu masih dalam posisi ini, dia tuh cinta sama kamu udah lama ya, karena ini kita bicara mengenai masa lalu. Cintanya sudah lama sama kamu, dan yang sekarang di sini dia lebih tegar lagi ya, lebih tegar lagi, lebih fokus lagi, karena di sini kan bicara mengenai sudah banyak pengalaman ya. Dan di sini ada kartu Knight of Pentacles ya, terhadap rencananya, walaupun rencananya itu mungkin cuma sedikit ya yang bisa direalisasikan, tetapi dia maju untuk kamu. Jadi kalau bisa dibilang, apakah dia di sini politik saja sama kamu atau cinta beneran? Dia beneran cinta sama kamu ya, ada arah ke sana, walaupun orang ini cenderungnya itu seperti ribet gitu ya. Nah, dalam menentukan perasaan, dia tuh menggunakan insting, teman-teman. Dimana di situ dia nyaman, di situ dia akan rela untuk memilih kamu daripada yang lain. Ibaratnya gini, kamu yang akan lebih dipilih sama dia jika memang kamu membuat dia nyaman. Jadi tugas dari kamu di sini adalah menentukan titik nyaman seseorang dulu. Nggak usah ngomong masalah cinta, masalah apa, dia nyaman dulu sama kamu. Tetapi juga jangan mencintai orang yang salah, takutnya malah dimanfaatkan gitu ya. Nah, ketika dia memilih pasangan ya, selain ada kenyamanan ya, dia pasti akan memperjuangkan di sini. Kenapa? Karena menurut dia cinta itu kayaknya nggak perlu capek deh. Cinta itu santai menurut dia. Cinta itu santai sekali. Dia itu sebetulnya masih kayak pengen bergerak lebih memperbaiki diri. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen menjadi pasangannya dia, pastikan dia menemukan titik nyamannya dulu. Ibaratnya kayak dia ini petarung gitu ya. Biasa kayak hidup sulit gitu, banyak beban. Ya ketika kamu memiliki penginapan misalnya, dia lagi berkelana gitu ya, dia tuh pengen cari tempat yang benar-benar nyaman di hatinya. Dia pengen ada tempat istirahat dari petualangan dia selama ini. Kalau dia berpetualang mencari orang yang pas dan memang ada resiko kegagalan di situ, maka dia pengen ada istirahat di sini. Ya, aku bisa bilang kamu adalah persinggahan terakhir dia. Aku tidak akan membacakan mengenai mengenai apa? Mengenai namanya dia, siapa, inisial dan lain-lain. Aku langsung masuk ke pesan penutupnya aja ya. Spirit Soul Pet. Nah, aku melihat di sini kalau kita bicara mengenai soul pet, berarti memang ada jalan jiwa. Kalian itu memang ada sesuatu energi yang di luar dari sekedar logika. Ada energi mendorong. Aku tidak ngomong masalah past life atau apapun, tetapi di sini ada evolusi dari perasaan, sehingga perasaan itu yang tadinya chaos ya, kamu sama dia chaos, mungkin sering berantem dulu, lama-lama menuju ke penyatuan karena kalian sudah saling seimbang gitu. Dan yang kedua, di sini aku akan lihat dia itu sebenarnya senang kayak menenangkan kamu ya. Yang membuat hubungan ini nantinya bertahan adalah banyaknya bahasa cinta, pemberian ya, apa yang sudah kamu berikan, apa yang dia sudah berikan, taking gift, take and care.
Dan di sini banyak juga memori yang sebenarnya involve di hubungan ini, masuk ke dalam hubungan ini. Jadi kalau aku bilang sih memang kalian bilang to each other sih ya. Jadi dengan siapapun yang kamu pikirkan, aku buka energinya. Insya Allah ketika kalian mendengarkan video ini, maka orang yang kamu pikirkan itu akan menjadi milik kamu. Tetapi semuanya kembali lagi ke Tuhan. Kalau misalnya dia memang sudah dengan yang lain, ya mungkin next orang baru yang akan jadi milik kamu. Gak usah dipaksain sama orang yang sama. Oke? Terima kasih yang sudah kembali denganku di Potato Tarot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.